Kami menyambut dengan penuh sukacita Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan yang hadir dalam persekutuan ibadah hari ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing agar datang memenuhi panggilan Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Dia yang berkenan mengutus hamba-Nya, Pendeta Herman Atoran sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita hari ini. Jemaat silakan berdiri.
Sidang jemaat yang sama dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu yang kudus, hari keturunan Roh Kudus, pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk masuk dalam rumah-Nya seraya memuji dan memuliakan nama-Nya. Oleh karena itu mari kita sama-sama puji Dia dengan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita lanjutkan dengan pujian bahasa kasih. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami
sebagai penuntun di dalam kehidupan kami. Jauhkan kami dari segala kuasa iblis yang selalu menguasai kehidupan kami. Lalu kuduskan kami dan kuduskan tempat ini, sehingga persekutuan ini itu boleh berlangsung hanya seturut dengan kehendak dan kuasa Allah sendiri. Bapa di surga, bersabdalah kepada kami, sebab kami umat-Mu telah sedia untuk membaca firman-Mu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan menjadi pembacaan dan perenungan kita bersama pada minggu ini oleh Badan Pikir Majelis Sinode telah menetapkan dalam kerangka khotbah melalui kitab Yehezkel pada pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14 dengan judul perikop Kebangkitan Israel. Lalu berkuasalah Tuhan meliputi aku dan Dia membawa aku keluar dengan perantaraan Roh-Nya dan menempatkan aku di tempat di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu Ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari tempat penjuru angin dan berseduh. Berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka mengejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh
Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Baik Bapak Ibu, berdasarkan dengan pembacaan firman yang kita sudah baca dan dengarkan bersama, kita akan lebih pahami dalam satu tema yang berkata Roh Allah yang memulihkan dan menghidupkan. Roh Allah yang memulihkan dan menghidupkan. Saudara Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, salah satu ciri orang yang sudah mati adalah ia sudah tidak bernafas lagi. Meskipun telah dibantu dengan oksigen, saudara. Nah, orang yang mati tidak mungkin ia hidup kembali, kecuali kalau ia dapat bernafas lagi. Jadi itu berarti bahwa nafas memang memegang peranan yang penting untuk dapat menghidupkan seseorang. Lalu bacaan kita pada saat ini memperlihatkan bahwa Yehezkel selain seorang nabi, ia juga adalah seorang imam. Yehezkel melayani umat Israel yang pada saat itu berada di dalam pembuangan di Babel. Ia juga menyuarakan agar umat Israel bertobat, saudara. Sebab pembuangan itu sebenarnya akibat dari dosa mereka yang menyembah dewa-dewa asing dan mengandalkan bangsa Asyur untuk menolong mereka, bukan mengandalkan dan meminta pertolongan kepada Allah. Nah, dalam situasi inilah di mana bangsa Israel begitu menderita, sampai Nabi Yehezkel mendapat penglihatan, yakni ia melihat sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Kalau ini kita bisa baca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Arti dari tulang-tulang kering, saudara, yang banyak itu adalah seluruh kaum Israel yang telah lama hidup dalam pembuangan. Kalau kita bisa lihat di dalam ayat 11 dalam pembacaan ini. Lalu dalam perjanjian lama, tulang dipahami sebagai lambang kekuatan dan daya topang hidup. Itu artinya sebagai tulang-tulang yang kering, bangsa Israel betul-betul tidak punya kekuatan apapun.
Selain menunjukkan kematian yang hanya dimungkinkan sebagai akibat kelelahan perang dalam jumlah besar, orang yang mati di lembah yang tidak dikuburkan menjelaskan kematian yang tidak layak, tidak terhormat, dan simbol dari kehinaan. Suatu keadaan yang sungguh-sungguh menyedihkan saudara, atau dengan kata lain, keadaan tanpa pengharapan yang mereka miliki. Nah, menghidupkan tulang-tulang kering itu merupakan hal yang tidak mungkin, mustahil. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara, atau tidak ada yang mungkin. Semuanya pasti akan terjadi. Ini juga yang diimani oleh Yehezkel. Nah, sehingga ketika Tuhan bertanya kepadanya, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ia tidak menjawabnya, saudara. Tidak. Melainkan ia berdoa, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Kalau kita perhatikan dalam ayat 3 bacaan ini artinya bahwa Yehezkel sadar betul bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu dan sanggup untuk melakukannya. Dengan melakukan perintah Tuhan untuk bernubuat, seperti dikatakan dalam ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-10 dalam bacaan ini. Di sini Tuhan melibatkan Yehezkel untuk ikut menghidupkan kembali tulang-tulang kering itu, saudara. Dan menarik, saudara, karena dalam bernubuat ada 3 kali Allah menekankan bahwa ia akan memberi nafas hidup sehingga tulang-tulang kering itu akan hidup. Kalau kita baca dalam ayat 5, 6, dan ayat 9, mungkin saya bacakan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Lalu dalam ayat 9, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dan kepat penduru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan ungkapan-ungkapan ini atau ayat-ayat ini, pada dasarnya itu menunjukkan bahwa ternyata Allah luar biasa berkuasa kepada tulang-tulang untuk bisa dihidupkan kembali sebagai orang yang hidup. Dan itu menunjukkan bahwa ini semua terjadi karena peranan kuasa Roh Kudus yang Allah sendiri telah menyatakan dalam hidup, baik kepada tulang-tulang kering itu maupun kepada setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Kita melihat kata Ibrani-nya ruah yang bisa berarti angin, nafas, atau roh. Ketiga-tiganya muncul dalam penglihatan ini. Nah, saudara, apa yang diperlihatkan oleh Allah ini mau menegaskan peranan nafas hidup, yaitu menghidupkan sekaligus menegaskan nafas hidup itu adalah kuasa dan pertolongan Allah semata. Saudara, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, kita juga melihat bahwa mereka semua telah berbentuk manusia yang utuh
tetapi mereka belum bernafas. Dan setelah yang Yesus bernubuat memanggil nafas hidup atau angin untuk datang dan menghembuskan masuk ke dalam diri mereka, barulah mereka hidup kembali. Ini luar biasa, dan ini perlu menjadi kekuatan dan harapan dalam kehidupan setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Dikatakan yang tidak mungkin terjadi, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, belajar dari perjalanan kehidupan kita, seringkali kita dihadapkan dengan saat-saat sulit karena kesalahan kita seperti yang dialami oleh orang Israel. Rasa bersalah yang begitu dalam ketika merasa begitu kotor, hina, dan terbuang dari lingkungan kita, dari keluarga kita, dari teman atau sahabat kita, dari persekutuan kita, bahkan dari hadapan Allah. Tapi dalam keadaan seperti ini, saudara, Allah tetap mengasihi kita. Ia mau mengampuni dan memanggil kita untuk hidup atas kehendak-Nya. Melalui kuasa Roh-Nya, yaitu Roh Kudus, Allah sanggup untuk memulihkan kita. Dalam memperingati hari Pentakosta melalui firman-Nya, kita tidak hanya diajak untuk ingat peristiwa turunnya Roh Kudus, saudara, tetapi justru kita diajak untuk mengalami kuasa-Nya dalam kehidupan kita, yaitu kuasa yang memulihkan dan menghidupkan. Memulihkan dan menghidupkan kita maupun orang lain, seperti Yehezkel yang dilibatkan Tuhan untuk ikut menghidupkan tulang-tulang kering itu. Kalau saat ini, saudara, ada beberapa anak-anak yang akan diantar oleh orang tua dan para saksi untuk menerima sakramen baptisan kudus, itu pertanda bahwa oleh Roh Kudus mereka dipanggil untuk menjadi pengikut-pengikutnya di dunia ini. Nah, sehingga kata Tuhan Yesus, janganlah menghalang-halangi mereka. Nah, sehingga ketika itu kita lihat dan pahami, maka siapapun yang lahir yang mau menjadi pengikut Kristus, ketika ada orang tua, walinya atau saksinya, itu layak saja untuk dibawa dan menerima layanan baptisan kudus. Jadi bukan berarti bahwa nanti ayahnya, ibunya yang mengantar, tetapi ketika ia telah dipercayakan kepada walinya, saksinya untuk diantar, itu menunjukkan bahwa dengan sendirinya ia akan diberikan tanggung jawab mendidik mereka sejak mulai mengenal Yesus Kristus sampai menjadi anak dewasa dalam tanda peneguhan sini. Nah, oleh karena itu, ketika ini kita lihat, itu menunjukkan bahwa ternyata ini semua terjadi karena kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Di samping itu juga, orang tua dan para saksi diberikan amanat untuk bertanggung jawab, mendidik mereka, mengajar mereka dalam melakukan jalan-jalan keselamatan yang Allah sendiri telah sediakan bagi anak-anak tersebut. Nah, sehingga ketika itu dilakukan, itu menunjukkan bahwa semuanya ini dilaksanakan karena tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diperintahkan Tuhan dalam hidup setiap orang yang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pada saat ini. Amin.
sebelum kita masuk dalam pelayanan baptisan, sesuai dengan informasi atau penyampaian pada beberapa waktu minggu lalu bahwa minggu ini kita akan melakukan pemungutan dana khusus bagi anak-anak kita yang sementara belajar di STT entah di Mamasa, di Toraja, di Makassar, di Kalasis Boda-Boda ini. Karena itu sambil kita mengumpulkan persembahan khusus ini, kita sama-sama mengangkat pujian Diriku dapat berkata-kata dengan semua
Namun sebelumnya diberikan kesempatan kepada sekretaris untuk membacakan anak-anak tersebut yang akan menerima layanan baptisan. Nama-nama calon baptis bersama orang tua dan saksi-saksi yang akan dibaptis pada pagi ini pada sesi pertama. Yang pertama, nama calon baptis Antonius, nama ayah Daud SPD, nama ibu Beriwati, saksi-saksi 1 David dan 2 Zakaria. Kemudian kedua calon baptis yang kedua Gabriel Arta Rambalangi, nama ayah Julianus Pempaloto, nama ibu Juliani, saksi-saksi 1 pertama Thomas, kedua Budiawan. Kemudian yang ketiga calon baptis Kalpino Kurniawan, nama ayah Gunawan, nama ibu Elvis Kurniawati, saksi pertama Jonas dan kedua Janes. Kemudian nama calon baptis yang keempat Cyril Marsia, nama ayah Yuswantir, nama ibu Reski Agustina, saksi pertama Yonatan, kedua Emalili. Kemudian calon baptis kelima Asli Lumi Natala, nama orang tua Abednego, ayah, nama ibu Helmina, saksi pertama Marias, saksi kedua Octavianus. Kemudian calon baptis yang keenam Richard Rogelin Rafaela, saya ulangi, Rogelin Rafaela, nama orang tua ayah Glory Baik, nama ibu Dei Ratnasari, kemudian saksi pertama Adelhei, kemudian kedua Renikus. Itulah nama-nama yang akan dibaptis pada pagi ini dalam sesi pertama. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama mendengarkan formulir pelayanan baptisan anak. Pertama, kita baptisan. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, sakramen baptisan kudus merupakan suatu tindakan yang dilayankan atas perintah Tuhan Yesus sendiri, yang menitahkan agar orang percaya pergi ke segala penjuru dunia, menjadikan segala bangsa murid atau pengikutnya, serta membaptis mereka dengan menyebut nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan mengajak mereka mentaati dan melakukan semua perintahnya. Kedua, keterangan mengenai baptisan anak. Perintah Tuhan Yesus untuk membaptiskan berlaku juga bagi anak-anak. Karena itu, gereja dalam hal ini para pelayan Tuhan dan orang tua anak-anak orang percaya harus menjalani perintah tersebut. Walaupun anak-anak kecil itu tidak atau belum mengerti akan arti baptisan kudus itu, mereka boleh dibaptiskan sebab mereka adalah anak-anak dari orang-orang yang telah percaya dan meyakini Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Mereka yakin anak-anak tersebut seperti halnya orang dewasa juga terlibat dalam anugerah perjanjian Allah dengan kita. Bahkan justru melalui baptisan anak-anaklah prinsip anugerah Allah secara cuma-cuma, tanpa campur tangan manusia, termasuk syarat intelek untuk mengerti, diteguhkan. Hal ini dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sunat dalam perjanjian lama adalah simbol baptisan, yang olehnya anak yang disunat menjadi anggota umat Allah menurut perjanjian Allah dengan bapa leluhur kita Abraham. Kejadian 17 ayat 11.
Sunat dilakukan pada hari ke-8 menurut perintah Allah. Kejadian 17 ayat 12 dan bandingkan Kolose 2 ayat 11. Kemudian calon baptis yang kedua atas nama Gabriel Arta Rabalangi pada anak kekasih dan bersama orang tua dan saksi untuk menerima antara anak kekasih untuk menerima baptisan. Gabriel Arta Rabalangi, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kemudian yang ketiga, calon baptis yang ketiga yaitu Kalviano Kurniawan bersama orang tua dan saksi-saksi yang terindikasi menerima baptisan. Gavino Kurniawan, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kemudian calon baptis yang keempat yaitu anak kekasih Siren Marsia pada orang tua dan saksi-saksi untuk mengantar anak kekasihnya untuk menerima baptisan. Siren Marsia, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Yang kelima, nama calon baptis Asli Lumi Natala pada orang tua dan saksi-saksi supaya mengantar anak kekasihnya untuk menerima baptisan. Asli Lumi Natal, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati engkau. Kemudian yang terakhir, nama
pujian dari dalam nyanyian PKJ 153 kita nyanyikan pada bait pertama dan bait selanjutnya. Saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera Allah. Ingatlah dan lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Yesus